Dinda memutuskan meninggalkan kampung halamannya di Sulawesi untuk merantau bersama paman dan tantenya ke sebuah wilayah di Kalimantan. Tantenya menawarkan posisi sebagai admin di perusahaan tempat ia bekerja. Tanpa berpikir panjang, Dinda menerima tawaran itu, meski ia sama sekali tidak tahu seperti apa tempat yang akan ditujunya. Perjalanan menuju lokasi ternyata jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Ia harus berpindah-pindah transportasi, mulai dari kapal hingga mobil. Keesokan harinya, Dinda baru sadar bahwa tempat kerjanya berada jauh dari keramaian, tersembunyi di tengah hutan dan perkebunan sawit. Awalnya, Dinda tinggal di rumah tantenya. Namun, karena pekerjaannya sering membuatnya lembur, Dinda akhirnya memutuskan tinggal di klinik bersama rekan kerjanya. Klinik itu memiliki 5 ruangan, 3 kamar pasien, 1 ruang pelayanan, dan 1 kamar bidan. Dari semua ruangan, ada 1 kamar yang paling dihindari semua orang, kamar bidan. Awalnya klinik itu dikhususkan untuk pasien, tapi karena bidan yang bertugas sering ketakutan jika harus tinggal sendirian, sang atasan akhirnya mengizinkan beberapa karyawan tinggal, dengan syarat tidak semua kamar boleh dipakai dan 1 kamar harus tetap kosong untuk pasien. Semakin lama tinggal di sana, Dinda mulai mendengar rumor yang beredar. Katanya, sudah beberapa bidan yang ditempatkan di klinik itu, dan hampir semuanya tidak pernah bertahan lama. Namun sebelum Dinda mengalami gangguan, area perusahaan lebih dulu diteror oleh kejadian yang jauh lebih mengerikan. Selama kurang lebih 2 minggu, seluruh penghuni mes ketakutan karena kemunculan sosok kuyang. Beberapa kejadian terjadi, beberapa ibu hamil besar yang tiba-tiba kehilangan bayi dalam kandungan. Ada juga yang melahirkan namun bayinya langsung meninggal. Bahkan ada juga ibu yang meninggal saat proses persalinan. Para ibu hamil mengaku hampir setiap malam mendengar suara dari atap seng. Karena situasi semakin mencekam, para karyawan mulai ronda malam secara bergiliran. Suatu malam, sosok itu hampir tertangkap. Beberapa orang sempat melihat dan langsung mengejarnya. Tapi sosok itu menghilang begitu saja di sekitar rumah karyawan. Setelah tidak ada lagi ibu hamil di area tersebut, gangguan itu perlahan mereda. Semua orang mengira teror sudah berakhir. Suatu malam, Dinda mendapat giliran menemani temannya. Malam itu kondisi Dinda sedang tidak baik. Ia sedang banyak pikiran karena masalah pekerjaan membuatnya sulit tidur. Matanya mulai terpejam. Lalu dalam kondisi setengah sadar, Dinda merasakan seseorang naik keranjang lalu berbaring tepat di sampingnya. Ia mengira itu Rina yang baru pulang lembur. Dengan mata masih berat, ia menoleh sedikit. Karena merasa tidak nyaman, Dinda menggeser tubuhnya menjauh. Tapi sosok itu ikut mendekat. Dinda bergeser lagi. Dan sosok itu kembali mengikuti. Jantungnya mulai berdetak.